وحي خصوص إلى روح صاحب هذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ووصوله وفروعه ومريداته أجمعين ونخص خاصة إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا وصل إلى روح آبائنا وأمهاتنا في هذا المجلس المبارك ووصول فروعهم ونخص خاص إلى روحي ولا روح المغفور له محمد الدبل ووصوله وفروعه شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan bab terkait dengan pakaian yang selalu digunakan oleh kanjeng Nabi. Nah ini malam ini kita akan menyelesaikan itu. Sekarang yang hadis yang ke-61. 61. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi. Hadis ini dari Abi Juhaifah, Aun bin Abi Juhaifah an abi dari bapaknya Aun yaitu Abi Juhaifah ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqin saqaihi. Saqai itu betis, sakin, saqai, sakun itu artinya betis. Kalau sakun betis satu, karena betis kan dua. Jadi pasti saqaihi. Kalau sakun kan satu. Kalau dua saqaihi atau saqoni. Kalau saqoni berarti marfu', kalau saqaihi berarti majrur atau mansub dalam ilmu nahwunya. Kalau banyaknya saqun itu namanya banyak jamak. Jadi Aun, sahabat Aun ini bin Abi Juhaifah, ra'aitun Nabi, beliau melihat kanjeng Nabi wa alaihi hullatun hamra. Kanjeng Nabi itu memakai pakaian warna merah. Jadi kan waktu Aun bin Juhaifah itu melihat kanjeng Nabi pada saat itu menggunakan hullah, itu memakai pakaian warnanya itu merah. Kata Aunnya, sahabat Aun, ka'anni, sepertinya seolah-olah saya itu sedang anggur melihat. Jadi kata sahabat Aunnya, ketika melihat kanjeng Nabi berpakaian warna merah itu, anzur ila bariqin. Jadi seperti saya itu sedang melihat ila bariqin. Bariq itu kan kilatan, kayak berdek itu, nah, itu ada cahayanya enggak? Nah, jadi kilatannya, jadi seperti melihat kilatan cahaya. Apanya yang seperti yang dilihat seperti kilatan cahaya? Iku saqaihi, betisnya kanjeng Nabi. Jadi betisnya kanjeng Nabi itu menurut sahabat Aun kayak kilatan cahaya kedua betisnya. Jadi mantul kayak gelap gitu ya. Nah, jadi terang gitu. Jadi terangnya kayak kilatan cahaya. Jadi yang dilihat itu seperti kilatan cahaya. Pada waktu itu kanjeng Nabinya menggunakan pakaian warna merah. Tambah lagi warnanya merah. Karena cahaya kan jadi mantul kan. Jadi kanjeng Nabi itu senang juga pakai pakaian merah. Jadi berpakaianlah pakaian merah. Warnanya merah maksudnya. Itu sunnah. Pakaian warna putih apalagi kanjeng Nabi. Qala Sufyan, berkata Sufyan, menurut Sufyan Ats-Tsauri, ini salah satu tabi'in. Menurut Sufyan, uraha hibara.
Jadi menurut kalau tadi kan berpakaian warna merah yang seperti ketika melihatnya itu kalbari, seperti kayak kelihatan cahaya di betisnya. Nah kalau kata Sufyan ya, menurut pendapat lain itu dia itu melihatnya itu seperti abunu auroha hibaro. Hibaro itu mana Pak? Hibaro itu apa? Pakai kalau kemarin hibaro sama qitri. Kalau qitriyun itu adalah qitri itu pakaian warna apa katun warna putih dari Bahrain. Dari Bahrain. Kalau hibaro pakaian katun warna putih dari Yaman. Jadi hibaro sama qitri. Jadi biar terbiasa terbiasa dengar. Hibaro. Jadi sepertinya itu kata Sufyan itu seperti melihat pakaian yang warna katun warnanya putih. Karena mungkin cahaya kan putih kan ya. Jadi menurut Sufyan seperti hibaro. Jadi kelihatan cahayanya seperti warna putihnya pakai pakaian. Artinya di sini bahwa hadis ini ingin menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu juga tidak hanya memakai pakaian warna putih saja katunnya, tapi juga warna merah. Wa bihi ilai qala haddatsana Ali bin Khoshrah qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an Ibn al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu wa arda ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullati hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Jadi kata Bara bin Azib, ini kan udah kemarin kita bahas ya sahabat Bara. Kata sahabat Bara bin Azib, ma ra'aitu ahadan, saya itu tidak pernah melihat seorang pun dari banyaknya orang. Kata sahabat Nabi namanya Bara, saya tuh gak pernah melihat satu orang pun ma ra'aitu ahadan, seorang pun minan nas, dari banyaknya manusia, ahsana, yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih menawan, lebih bagus fi hullati hamra, ketika menggunakan pakaian yang warnanya putih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Barok, saya tuh gak pernah lihat orang yang pakaian warnanya putih, warnanya merah itu seganteng, semenawan, setampan, secakep, seindah Kanjeng Nabi. Nggak ada selain Kanjeng Nabi. Jadi ini kata Barok. Ingkanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Nah, rambutnya itu ketika berpakaian warna merah, kata si Bara bin Azim ini, ingkanat jummah itu sangat rambut. Syiarul rambutnya Kanjeng Nabi. Nah, rambutnya Kanjeng Nabi ketika berpakaian warnanya merah, rambutnya itu latadrib ilah, maksudnya maknanya itu. Latadrib itulah sampai rambutnya Kanjeng Nabi itu sampai qoriban min mankibaihi. Jadi makna tadrib di sini adalah maknanya sampai, hampir lah. Rambutnya Kanjeng Nabi itu hampir mendekati qoriban, untuk mendekati latadrib itu hampir, qoriban untuk mendekati mankibaihi, kedua bahunya. Jadi rambutnya Kanjeng Nabi ketika warnanya pakaian warna merah, rambutnya itu hampir menyentuh bahunya. Berarti kalau gitu nggak sampai bahu ya. Kan dari sebelum-sebelumnya kan hadis kan mengatakan begitu ya. Rambutnya Kanjeng Nabi itu nggak pernah menyentuh sampai bahu. Jadi sampai bahu. Jadi belum nyampe menyentuh. Jadi qoriban min mankibaihi, mendekati gitu kan bahunya. Jadi nggak sampai bahu. Itu erat ini hadisnya. Jadi kalau ada yang gondrong, jangan dimarahi. Ah, tuh gondrong bener. Oh, orang enggak santri gondrong karena ngikutin Kanjeng Nabi ngaji soalnya. Kalau santri pada gondrong karena ngaji. Nah, kalau kita kan gondrong, lu kagak bener-bener lo. Begal apa? Kalau kita kan bilangnya kalau gondrong bilangnya begal. Padahal gondrong itu sunnah. Jadi kalau kita Kanjeng Nabi sunnah gondrong. Jangan dibawa. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi
Qala haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi radhiyallahu anhu wa ardha an Abi Rimsah, dari Abi Rimsah qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi burdan akhdaron. Ini kata sahabat Abi Rimsah, beliau berkata bahwa saya itu sahabatnya Nabi Abi Rimsah ini, saya itu melihat Kanjeng Nabi wa alaihi burdan. Kanjeng Nabi itu lagi memakai pakaian berselir. Berselir apa namanya? Clear. Kayak ini. Kayak ini pakainya ini. Garis-garis. Pakainya bergang. Jadi Kanjeng Nabi itu pakainya burdan. Burdan itu kayaknya bergaris. Jadi Kanjeng Nabi, kata sahabat Rimsah, melihat Kanjeng Nabi itu pakai pakaian yang burdan itu kain yang bergaris. Nah ini kan hanya bergaris tuh. Ini yang ininya tuh bergaris. Jadi Kanjeng Nabi pakainya bergaris. Akhdaron yang warnanya hijau. Jadi Kanjeng Nabi itu juga memakai pakaian yang kainnya itu bergaris, warnanya hijau. Jadi Kanjeng Nabi pakai pakaian warnanya hijau. Jadi pakaian warna hijau sampai juga mendapatkan sunnah. Lu pakainya hijau mulu, enggak apa-apa gitu Kanjeng Nabi. Lu pakainya putih mulu, ya karena Kanjeng Nabi pakainya putih terus. Bahkan nanti ada di sini Kanjeng Nabi itu pakainya selalu putih dan pakaian itu sebaiknya pakaian putih. Sampai nanti mati pun kain kafan juga pakainya putih. Nah, tiap hari pakainya pakaian putih siapa? Siapa yang pakai tiap hari pakainya putih terus? Pak Jokowi. Loh kan Jokowi kan pakai putih terus itu. Ilmu hadis yang Kanjeng Nabi itu sunnah itu. Kalau saya kan kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, putih. Nanti di sini ada contoh hadisnya. Nah, di sini hadisnya ada nanti. Nah, kita pengen putih itu bisa apa enggak? Yang bisa cuma Jokowi itu. Jadi ada Jokowi itu sunnah. Karena gurunya banyak kalau Jokowi. Wa bihi ilayya qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan al-Ambari an jaddatayhi. Jadi dari kedua kakeknya Duhaibah wa Ulaibah. Kedua kakeknya Abdullah bin Hassan al-Ambari itu kakeknya namanya Duhaibah dan Ulaibah, nama kakeknya. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anhu arda qalat. Jadi ini sahabat perempuannya Kanjeng Nabi berkata, yang meriwayatkan ini sahabatnya Kanjeng Nabi yang perempuan namanya Qailah binti Makhramah. Kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi asmalul mulayyatain kanata biza'faranin wa qad nafadathu wa fil hadis qissatun tawilah. Jadi hadis ini sebenarnya panjang. Kata dia, hadis ini sebenarnya panjang, cuma dipotong, diambil yang ringkasnya saja. Jadi kata Qailah, sahabatnya Kanjeng Nabi yang namanya Qailah binti Makhramah, ini berkata bahwa saya itu melihat Kanjeng Nabi wa alaihi asmalun, dan beliau itu memakai pakaian asmal. Asmal itu pakaian yang lama. Pakaian lama, maksudnya pakaiannya itu udah lama gitu. Kalau bahasa kita itu pakaian usang ya, atau pakaian apa? Pakaiannya udah lama itu pakaian usang atau. Jadi pakaiannya pakaian lama. Ini pakaian saya mungkin udah 2 tahun, 3 tahun gitu. Pakaiannya udah lama. Jadi asmal itu pakaiannya usang. Mulayyatain, dua-duanya itu, dua kain tadi itu kainnya kain tenun. Jadi Kanjeng Nabi itu, kata si Qailah, melihat Kanjeng Nabi lagi berpakai pakaian yang pakaiannya itu pakaian lama. Pakaian lamanya Kanjeng Nabi itu adalah dua kain tenun. Kain tenun. Jadi katun lah ya. Kanata
rentangnya itu 2, jadi kembalinya ke mulayatan. 2 pakaian tadi yang usang tadi, 2 pakaian tadi itu yang tadi usang itu bisa faron dicelup atau dikasih minyak ja'far. Jadi tadi itu kanata yang kedua-duanya tadi, 2 pakaian yang tadi yang usang itu yang yang tenun tadi itu, 2 kain tenun tadi yang dipakai dalam itu sebetulnya bisa faron dikasih minyak ja'faron. Waqad nafadathu. Nah, sebetulnya 2 pakaian tenun tadi itu yang dikasih za'faron itu warnanya itu hampir hilang. Warnanya hampir nafadat itu kan hilang. Nafat itu hilang artinya. Nafat itu artinya fukdan. Nafat itu artinya fukdan atau hilang. Artinya apa yang hilang? Warnanya tadi itu, warna 2 kain tenun tadi itu yang usang itu warnanya udah hampir hilang. Jadi karena udah kelamaan kali ya. Jadi karena pakaian udah kelamaan, mungkin saya pakai putih itu kan, putihnya itu karena udah kelamaan jadi kayak mulai usam. Nah, dikasih minyak ja'faron. Tapi pakainya tenun, 2 pakaian tenun. Jadi artinya di sini bahwa kita pakai pakaian tenun itu sunnah, dikasih minyak ja'faron juga sunnah. Pakaian lama juga sunnah. Karena kan Nabi pakai pakaian lama. Jadi jangan malu pakai pakaian lama. Oh, malu pakaian lama. Lebaran ini kayaknya gue gak pakaian baru deh. Lah, pakaian lama sunnah. Contohnya apa? Ini ada Nabi pakai pakaian lama. Kasih minyak pulang. Jadi kalau kita nggak lebaran nggak pakai pakaian baru, bilang anak-anak, pakaian lama juga sunnah. Jangan dikira nggak sunnah, kasih minyak aja, kasih minyak, sunnah lagi tuh. Pakai pakaian katonnya sunnah, yang lama juga sunnah, kasih minyak juga sunnah. Di jalan juga semeriwing kan, senyum-senyum tambah lagi sunnah. Udah semuanya itu ibadah semua itu. Masya Allah. Enaknya jadi umat Islam begitu. Semuanya jadi ibadah. Allah Akbar. Wa bihi ilai qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaym an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum bil bayad, alaikum bil bayad minats thiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Tuh, ini hadisnya ada. Nih, kita kasih tahu. Alaikum bil bayad. Sebaiknya, hadis itu sebaiknya, kalau bahasa santrinya mah kudune, seharusnya. Seharusnya itu alaikum bil bayad, sebaik-baiknya, hendaklah kalau bahasa kitanya mungkin ya. Hendaklah. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin bahasa santrinya mah ya seyogianya, ya, sebagus-bagusnya. Seharusnya bil bayad kalian semua. Alaikum, hukumnya itu kan kalian semua. Jadi sebaiknya kalian semua umatnya Kanjeng Nabi itu bil bayad, artinya pakai pakaian yang warnanya putih. Kayak saya ini. Bagaimana? No biru. No kotak-kotak. Enggak apa-apa, sama yang penting kan katun. Apa? Kan katun. Intinya kan katunnya, kalau warna. Dapat ya. Dapat katunnya. Warnanya boleh putih, boleh warna merah, boleh warna hijau, tadi kan akhdoron. Jadi boleh. Jadi jangan saya kok warnanya coklat. Ya emang katun bukan? Katun sunnah. Katun bukan katun, warnanya putih kan sunnah. Warna merah sunnah, warnanya hijau sunnah. Merah juga sunnah. Tapi emang di sini alaikum bil bayad minats thiyab. Jadi seyogianya, sebagusnya kalian semua itu menggunakan pakaian yang warnanya putih. Liyal bisha ahya'ukum. Jadi pakaian putih itu menjadi pakaianmu selama hidupmu. Jadi selama kalian hidup, pakaianlah pakaian putih. Contohnya siapa? Jokowi. Jokowi kemana pakaian putih? Mana-mana kan? Coba kamu pernah ganti pakaian? Coba kemana-mana Pak Jokowi pakaian putih saya? Tanya, pakaian ganti berapa kali? Putih mulu, sana putih. Jangan kamu pernah ganti pakaian.
Padahal kata yang pakainya udah sekoper. Warnanya yang nggak pernah ganti karena emang sunnah. Karena di sini alaikum bil bayam, seyogianya, sepantasnya, sebagusnya, sebaik-baiknya. Ya, kalau seharusnya juga betul. Itu berpakaian putih. Ahya'ukum, selama hidup kalian. Wa kafinu fiha mautakum, tuh wa kafinu, dan kafanilah kalian semua ketika pakai pakaian kafan fiha yang tadi siap, mautakum, mati kalian mati juga pakaiannya pakaian putih. Ini hadis yang mengkafankan pakaiannya putih. Jadi kalau ada orang meninggal pakainya warna hijau, mana hadisnya? Ada orang ngapani pakai coklat, itu kok pakainya coklat, habis bookingnya kagak ada, masa kagak ada. Ini dalilnya. Mana dalilnya pakai putih? Ini dalilnya. Nah, di sini katanya kata Kanjeng Nabi, fa innaha, maka sesungguhnya menggunakan pakaian yang putih tadi itu min khairi ziyabikum, sebaik-baiknya pakaian yang kalian gunakan. Jadi min khair ziyabikum, sebaik-baiknya kalian menggunakan pakaian adalah pakaian warna putih. Jadi kalau ada yang nanya, pakai warna putih, saya pakainya abu-abu, gimana, boleh apa enggak? Boleh, katun atau bukan katun? Sunnah, maksudnya sunnahnya kan, boleh apa enggaknya? Sunnahnya dapat sunnah. Wa bihi ila qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilbasul bayad fa innaha athharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Nah, ini beda yang meriwayatkan. Kalau tadi misalnya yang meriwayatkan Ustaz Karno, sekarang yang meriwayatkan Haji Asib, sama isinya sama. Ustaz Karno ngomong pakai pakaian putih, tapi yang ngasih tahu Ustaz Karno. Satu lagi yang ngasih tahu pakai pakaian putih, yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu Haji Asibnya. Jadi kalau ini riwayatnya dari Samurah bin Jundub, sahabatnya Kanjeng Nabi yang namanya Samurah bin Jundub, itu mengatakan Kanjeng Nabi itu berkata ilbasul bayad, pakaian. Ilbas perintah, ini fi'il amr. La bisayal basul ilbis, pakaian. Ilbisu. Kalau dua ilbisa atau ilbisaini. Ilbisu banyak. Jadi ada mufrad, mutsanna, jamak. Jamaknya jamak mudzakkar salim atau muannas salim atau jamak taksir. Ilbasu, pakailah kalian semua pakaian yang al-bayad, warnanya putih. Ini perintah Kanjeng Nabi, suruh pakai pakaian warnanya putih. Fa innaha, kenapa pakai putih kata Kanjeng Nabi? Fa innaha, maka sesungguhnya orang yang memakai pakaian warna putih itu athhar. Apa athhar? Athhar itu tohur, suci, bersih. Jadi kalau athhar, afdal lebih mulia, fadl mulia, afdal lebih mulia, ism ta'dil, lebih suci. Aqwal tawil tinggi, aqwal lebih tinggi. Athhar lebih suci atau lebih suci. At-tahir kan tahurun kan suci. Jadi orang yang memakai pakaian putih itu sebetulnya lebih suci. Wa atyab, dan lebih bagus. Jadi maksudnya kalau kita pakai pakaian putih itu lebih, ya karena putih itu kan suci kali ya. Nah, jadi kalau orang putih kan kelihatan bersih gitu loh. Katanya bersih, ya kan. Wa atyab, dan bagus. Karena kalau udah nodanya kelihatan jelek. Jadi makanya pakai putih. Jadi selalu pakai pakaian putih. Wa kafinu fiha mautakum. Wa kafinu, dan kafanilah mereka semua itu fiha mautakum. Dengan apa? Dengan pakaian warna putih mautakum ketika kalian semuanya pada mati. Ketika
Jika kalian semuanya pada mati, suruh dikafani pakai pakaian warna putih. Jadi ini perintahnya itu emang kita disuruh Kanjeng Nabi menggunakan pakaian warna putih. Ya tadi kalau pakaian hijau boleh nggak? Boleh. Kanjeng Nabi pernah pakai. Merah boleh nggak? Oh, Kanjeng Nabi kalau pakaian merah malah justru tadi betisnya seperti mengkilat. Nggak ada lagi yang indah selain Kanjeng Nabi kalau udah pakai pakaian warna merah. Wa bihi ilai qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyyah binti Syaibah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa arda qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ri aswad. Bang Aswad mana Bang Aswad? Dipanggil-panggil nih di hadis. Bang Aswad enggak ada nih. Dipanggil-panggil sama Imam Tirmidzi nih. Min sya'ri aswad. Kata Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Putrinya siapa Sayyidah Aisyah? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Adiknya Ummi Hani. Ya, Aisyah itu. Aisyah ini kata hadis di sini hadis mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu keluar, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu keluar dzata ghadatin wa alaihi mirtun. Jadi Kanjeng Nabi mirtun itu kalau orang Arab kita itu terutama orang-orang musim dingin. Kalau musim dingin itu kita pakai pakaian namanya pakaian hangat. Nah, yang pakai punya sih laki-laki perempuan sih. Kalau perempuan itu biasanya kalau musim hangat itu pakai pakaiannya yang berbulu. Kayak mantel. Iya. Anak saya juga sama tuh yang itu kalau musim dingin dia nggak kuat tuh pakainya mantel yang berbulu. Karena kalau berbulu enak amat. Nah, itu namanya mirtun. Wa alaihi mirtun itu salah satu. Mirtun itu pakainya berbulu. Dzata ghadatin pada waktu pagi. Wa alaihi mirtun, beliau itu lagi pakai pakaian yang berbulu. Jadi kalau pakai pakaian berbulu atau enggak boleh hanya pakai pakaian berbulu. Jadi kalau kita pakai mantel ada bulunya enggak masalah. Min sya'ri aswad, jadi bulunya tadi terbuat dari rambut yang warnanya merah. Nah di sini ini bulu rambut yang warnanya merah. Merah. Hitam boy merah. Hitam, maksudnya saya nggak ada untungnya. Maksudnya bulu syar sini namanya bukan rambut, bulu yang warnanya merah, hitam, astagfirullahaladzim. Bulu yang warnanya hitam. Jadi pakai mantel itu yang warnanya hitam. Kadang-kadang kan ada yang pakai mantel kan. Kalau musim dingin terutama ini kebanyakan. Karena kalau musim dingin di negara Timur Tengah itu memang kalau lagi musim dingin lumayan. Kalau terus terang kalau saya sama istri itu nggak kuat kalau musim dingin. Apalagi kalau udah masuk bulan Desember. Itu kalau udah musim Desember nggak mau kemana-mana. Pengennya tuh di rumah aja dingin. Apalagi keluar. Jadi kalau musim dingin ada satu cerita, bukan cerita ini memang sampai sekarang. Jadi kalau lagi musim dingin banget. Kalau lagi, ini sekarang lagi pada ujian ini. Sekarang lagi musim panas. Kalau lagi musim dingin, terus ujiannya kan kayak gini terbuka nih ujiannya di sekolah di kampus itu. Itu kan dingin. Itu kalau yang nggak kuat dingin, itu lagi ujian bawahnya apa? Selimut. Jadi kayak gini selimut ujian. Jadi ujian bawa selimut. Tapi di sana udah biasa begitu. Nggak aneh gitu. Ya kalau yang malu ya, kalau di Indonesia kan ada yang banyak malunya. Kalau yang malu ya pokoknya mantel yang mantelnya tebel. Tapi kalau di Indonesia
makanya selimut yang double itu double side kan sama ada satu sisi kan pada sisi kan. Saya itu kalau pakai selimut udah musim dingin double-nya pakai dua sisi yang tebal itu. Kadang-kadang kalau buat di gantong aja udah berat. Dua sisi. Kadang-kadang itu juga masih dingin. Jadi paling ya selama saya di Mesir itu yang musim yang kurang pas tuh kalau musim dingin. Udah kalau musim dingin pakainya pulang aja udah. Pulang ke Indonesia maksudnya. Dingin emang dingin. Kalau musim dingin susah mau ngumpetnya di mana. Kalau musim panas kan enak. Panas sampai 50, 55 panas gitu. Masih enak. Masuk ke kamar. Ceklik AC. Yang nggak punya AC, ini ada itu kipas. Udah gini aja ngelain gitu kan. Musim dingin, ayo. Mojoknya di mana? Susah. Di pojok tambah batin dingin juga malah. Kalau istri saya dulu waktu awal-awal selama 2 tahun itu kalau udah musim dingin pecah-pecah ininya pecah, kakinya juga pecah. Ini mimisan, ini juga pecah. Anak saya yang itu mimisan si Rafli itu. Kalau udah musim dingin pasti mimisan. Mesti mimisan tuh. Sampai pulang itu masih mimisan. Enggak kuat namanya fisiknya. Terakhir, wa bi qala haddatsana Yusuf bin Isa. Qala haddatsana Waqi'. Waqi' itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Asy-Sya'bi an Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa ardhah an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatan al-kummain. Kalau segini lewat kan luas ya. Kalau segini doang masih bisa ya. Luas masih bisa lah. Kalau segini sudah mulai sempit kan. Kalau segini lewat sebentar saja segini. Hah? Namanya apa ini? Sempit, bahasa Arabnya doyik. Jadi sempit itu bahasa Arabnya doyik. Doyik itu lawannya wasi'. Makanya kalau doa Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, rizki yang lapang, yang luas. Kalau doa itu seperti itu. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an. Udah rizkinya halal, thayyib juga luas. Kubur juga kuburnya yang luas. Kan kubur kan doyik, cuma ini kita doang. Tapi kita minta doanya Allahumma rzuqna kubron wasi'an. Jadi diminta diluasin, dilapangin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la bisa jubbatan. Kanjeng Nabi itu memakai jubah. Jubahnya jubah apa? Lah bisa kan pakai jubah. Kanjeng Nabi pakai jubah. Jubahnya namanya jubah rumiyah. Rumiyah itu Romawi maksudnya. Rumiyah itu Romawi maksudnya. Jubah Romawi. Jadi kanjeng Nabi memakai jubahnya jubah Romawi. Doyqatan jubah Romawinya itu jubah Romawinya yang doyq jadi jubahnya sempit. Al-kummaini lengan itu mana ya? Ini ya tadi. Lengan itu ini kan ya? Ingat lengan ya? Ini segini ya. Nah ini doyq gitu loh. Jadi biasanya kan kalau orang pakai jubah itu kan ininya orang Arab itu lebar ini logro itu apa sih? Ya logro lah, longgar kalau ya kan kalau jubah kan biasanya longgar gitu kan kayak orang yang wisuda itu loh. Kalau orang wisuda kan pakai toganya itu kan ini kan juga longgar itu kan. Iya. Nah kalau ini bukan longgar tapi doyik itu sempit. Jadi artinya di sini ingin mengatakan bahwa kanjeng Nabi juga pakai jubah. Bahkan jubahnya jubah Romawi. Kalau begitu ini kanjeng Nabi pakai jubah Romawi berarti menyerupai orang Romawi dong. Kalau menyerupai orang Romawi, orang kafir, kafir. Ngeri juga. Hati-hati banyak kalau ngomong. Jangan sembarangan.
Kanjeng Nabi pakai jubah. Jubahnya siapa? Jubah Romawi. Jangan menyerupai orang-orang yang non muslim gitu kan, karena penyeruan muslim itu kan hati-hati kalau ngomong. Diksinya itu dalam hal apa dulu gitu. Jadi jangan dikebiauya kalau bahasa orang Jawanya. Jangan disamaratakan. Jadi Kanjeng Nabi itu pakai jubah rumah, tapi jubahnya itu doi sempit, enggak lebar. Apanya enggak lebar? Kumainya itu lengannya ini kan lengan ini kan. Ini kan kayak gini kan sempit juga loh. Kalau ini jubahnya sempit ini. Jubah itu kan lebar kan? Kayak toganya orang toganya orang yang wisuda. Jadi kesimpulannya kita kalau mau mendapatkan kesunahan ya ikuti apa yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauban taghsil kullu hawba astur lana al-amrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli shalla rabbi alaihi 'addal habbi wa alihi wa sahbihi 'adada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran da'in ma habbatin nasai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.